Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pagi hari ini alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam murajaah kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada kitab Mawaqidus Shalah, kumpulan bab hadis tentang waktu-waktu sholat. Kita masuk ke bab berikutnya, mohon maaf, ke hadis berikutnya dalam bab yang kemarin masih keutamaan sholat Isya. Hadis yang kedua dalam bab yang ke-22, kitab yang ke-9, hadis yang ke-44, nomor hadis 556. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Muhammad bin Al-Ala'i. Kami telah disampaikan hadis oleh Muhammad ibn Ala. Qala, Muhammad ibn Ala berkata, akhbarona Abu Usamata. Kami telah disampaikan hadis oleh Abu Usamah, Hammad bin Usamah, an Buraidin. Abu Usamah menerima hadis dari Buraid bin Abdullah. An Abi Burdata, Buraid menerima hadis dari Abu Burdah, Amir bin Abdullah. An Abi Musa, Abu Burdah menerima hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari. Ini Abu Musa ini punya anak namanya Abu Burdah. Abu Burdah punya cucu namanya Buraid. Ini satu turunan ya. Qala, Abu Musa berkata, Abu Musa Al-Ash'ari di sini. Kuntu aku. Ada anak yaitu aku. Wa ashabi dan teman-temanku. Allazina yang qadimu datang. Ma'i bersamaku fis safinati dalam perahu. Nuzulan tinggal fi baqi'i Buthana di tempat luas lembah Buthan. Baqi ini tempat luas yang banyak pohonnya. Namanya Baqi'. Tempat luas yang banyak pohonnya atau sisa-sisa pangkal pohon. Orang Sunda bilang tunggul. Tunggul apa? Bahasa Indonesianya apa? Tunggul. Buthan ini sebuah lembah di Madinah. Buthan, namanya lembah Buthan.
Ini kata Abu Musa al-Asy'ari. Begini, Abu Musa al-Asy'ari itu kan orang Yaman. Orang Yaman datang ke Madinah bersama beberapa temannya. Di antara jalan yang ditempuh untuk sampai ke Madinah itu, ada jalur di mana mereka harus menggunakan perahu. Nah, di sini diceritakan tuh, aku bersama sahabat-sahabatku yang dulu datang ke Madinah itu naik perahu. Sesampainya di Madinah itu kita tinggal di sebuah tempat luas yang banyak pohonnya di lembah Buthan. Artinya ke Masjid Nabawi ini termasuk jauh. Untuk bisa sholat berjamaah bersama Rasulullah itu pada saat itu termasuk jauh karena tinggalnya di lembah Buthan. Gitu maksudnya. Wan Nabi sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, di Madinah. Jadi jauh tuh tempat tinggal mereka, tempat singgah mereka. Nuzulan tuh tinggal singgah, ya, singgah. Maksudnya bukan tinggal mukim tapi singgah. Nuzulan. Terus gimana ketika sholat? Fakana maka ada. Ya tanawabu, bergantian. Ya tanawabu, bergantian. An nabiya, kepada Nabi, inda salatil isya'i, ketika salat isya, kulla lailatin, setiap malam, nafarun, beberapa orang, minhum, dari mereka. Berarti mereka itu singgah di tempat luas yang ditanami pohon di lembah Buthan. Mereka itu sholat berjamaah bersama Rasulullah itu digilir. Jadi tidak semuanya berangkat ke Masjid Nabawi dari lembah tersebut. Dan berjamaah mereka itu adalah sholat Isya. Penyebutan sholat Isya di sini kemungkinan mereka berjamaah dengan Nabi itu pas sholat Isya saja. Di sholat yang lainnya mereka tidak sholat berjamaah di Masjid Nabawi karena jauh tempatnya. Artinya di sini walaupun jauh eh, ke Masjid Nabawi gitu ya, untuk sholat Isya mereka bukan maksain ya, berusaha untuk bisa sholat di Masjid Nabi. Itu pun nggak semua, digilir gantian setiap sholat Isya itu, setiap malam gantian. Jadi berapa orang nafar ini jumlahnya? 3 sampai 10 orang. 3 sampai 10 orang. Nafar namanya. Nah, pada suatu malam
Ini cerita Abu Musa al-Ash'ari awal-awal berada di Madinah, di mana rumah singgahnya itu jauh dari Masjid Nabawi. Fawafaqna, lalu kami bertemu Nabi. Yakni kebetulan ya, muwafaqah itu pas ada Nabi gitu ya, pas ada Nabinya. Ana yaitu aku, wa ashabi dan temanku. Berarti Abu Musa tuh ikut di situ, di kelompok kecil yang lagi gantian untuk bisa sholat Isya di Masjid Nabawi pada saat itu. Nah, terus gimana kok bisa kebetulan kebetulan ada Nabi? Kan yang namanya Nabi memang tidak kemana-mana, ada di situ gitu ya. Kok bisa kebetulan? Maksudnya adalah walahu, bukan kebetulan ketemu nabinya, tetapi kebetulan Nabi pas mereka tiba di Madinah itu, Nabi sedang sibuk. Nabi sedang sibuk dengan sebagian urusan. Sibuk dengan sebagian urusan. Fi ba'di amrihi, dalam sebagian urusan beliau. Lagi sibuk. Nah, sibuknya ini di sini tinggal disebutin kesibukan Nabi itu apa. Namun dalam riwayat yang lain, At-Tabarani meriwayatkan beliau itu sedang mempersiapkan pasukan. Sedang mempersiapkan pasukan. Sehingga sholat Isya itu ditunda oleh Rasulullah karena lagi sibuk tadi itu menyiapkan pasukan. Fa'atama, lalu Rasulullah melarut malamkan bisolati, sholat Isya. Melarut malamkan, melarutkan malam sholat Isya. Nah, ini apa kemarin bahasanya melarutkan malam atau melarut malamkan sholat Isya, bahasa Indonesianya? Yang Bu Sri tahu tuh bahasa Indonesia ya. Hatta baharo, sehingga berlalu separuhnya, al-lailu malam. Ibharo itu berlalu separuh malam. Berlalu separuh malam. Berarti kalau berlalu separuh malam bisa, kalau ukuran di kita bisa jam 12 ya. Separuh malam. Taruh saja misalkan maghrib jam 18, subuh jam 5, berarti separuh malamnya jam berapa? Jam 1. Ya, jam 1. Separuh malamnya jam 1. Ini sampai lewat separuh malam ya. Ya. Sampai larut malamnya itu udah berlalu separuh malam, namanya ibharo al-lail. Gitu ya. Wah, ini mah bener-bener larut malam ini mah, ya. Sholatnya beneran ini malam banget. Kebayang gak sih yang nungguin di masjid yang mau sholat berjamaah sama Rasulullah udah rame gitu, pasti udah banyak banget di situ, ada yang tiduran. Tapi apakah ada tukang jajanan ya seblak di situ? Nggak ada kan? Kan biasanya kalau di Indonesia nih ada keramaian itu pasti ada yang jualan. Kalau di Indonesia nih, kita di masyarakat kita
ya. Tsumma kharaja, kemudian keluar an-nabiyyu nabi. Udah lama gitu ya, sampai berlalu separuh malam. Ada yang mengatakan udah gelap banget. Nah, kalau gelap banget kan nggak keukur itu jam berapa. Karena bisa jadi di awal malam juga udah gelap banget. Yang paling bisa keukur itu adalah ibharo berlalu separuh malam. Lebih dari separuh malam. Ya, itu bisa diukur. Ya, kalau kan kadang ulama itu gini, nafsirinnya itu. Ketika bulan sudah sempurna, itu juga nggak bisa keukur juga jam berapa karena relatif. Ada juga yang bilang ketika bintang-bintang sudah terang, itu pun juga nggak bisa keukur jam berapa. Bagi saya yang nggak bisa mengukurnya. Gitu. Nah, yang bisa diukur itu hatta ibharul lail sampai berlalu separuh malam, dilewat separuh malam. Kalau ukuran kita saat ini eh, maghribnya jam 18, subuhnya jam 5, maka separuh malam itu jam 1 malam. Berarti lewat dari jam 1 malam itu baru sholat. Fasolla, lalu beliau sholat. Bihim, memimpin mereka, para sahabat. Kalau kemarin kan kasus atau bukan kasus, peristiwanya ya kasus sama bis itu sama-sama aja. Peristiwanya sampai kata Umar bin Khattab, sampai para perempuan dan anak-anak yang nunggu sholat di masjid pada tidur, ya, pada tidur tuh di sini. Di sini nggak disebutin apakah pada tidur atau enggak yang nunggu, ya. Falamma qada, ketika Rasulullah menyelesaikan sholat tahu sholatnya, sholat isya tadi itu, qala, beliau berkata, liman kepada orang hadoro yang hadir sholat bersama beliau. Artinya yang menunggu sampai beliau memimpin sholat. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil atau sebagiannya, nggak mesti kecil juga, yang sholat duluan. Ada gitu ya, ada yang sholat duluan. Maka di sini Rasulullah berkata kepada yang masih hadir saja, nungguin Rasulullah tuh di situ. Rasulullah berkata kepada orang yang hadir sholat bersama Rasulullah, berarti ada yang nggak ikut, yang nggak hadir ikut sholat, artinya sudah sholat duluan, ada tuh, ya. Tapi menurut saya ini sebagian kecil yang udah duluan sholat itu, ya, yang duluan sholat itu sebagian kecil. Tapi di sini kan nggak ada indikator yang jelas, jadi kayak separohnya gitu sudah duluan sholat, ya. Yang di masjid nunggu ya bisa jadi ada yang tidur juga, gitu ya. Atau memang udah rebahan gitu, tidurnya udah nggak duduk lagi, udah emang tidur beneran gitu, ya. Saya ngebayangin seperti itu karena jam 1 malam itu salat isyanya, ya udah pada tidur tuh di situ. Saya ngebayangin Abu Musa al Ashari, dia pulangnya gimana, kan jauh dia dari itu. Dari mana, dari Buthan, dari lembah Buthan, ya, nungguin terus. Kebayang ya sebegitu ramenya di Masjid Nabawi itu, rame banget, nunggu sholat dari mana-mana datang.
ya. Ini belum. Jadi kata Abu Musa al-Asy'ari, kebetulan pas nyampe di Madinah itu Nabi lagi sibuk mengurus suatu urusan, dalam riwayat yang lain urusannya lagi menyiapkan pasukan. Dan saya juga tidak tahu dalam rangka pasukan mau perang apa gitu. Saya tidak dapat riwayat yang lain yang jelas di situ lagi eh, mengurus pasukan, ya. Jadi penundaan sholat sampai berlalu separuh malam. Setelah sholat selesai, Rasulullah berkata kepada yang hadir, ikut sholat bersama Rasulullah, artinya tetap menunggu sampai Rasulullah sholat. Eh, Kalau hadis yang sebelumnya kan Rasulullah itu berkata kepada yang nungguin, tapi sebelum sholat, yang hadis kemarin itu. Sebelum sholat. Ini sholat dulu, baru menyampaikan. Dari sini kata para ulama, eh, diperbolehkan atau disunahkan juga menyampaikan hadis setelah sholat isya. Menyampaikan hadis setelah sholat isya. Karena Rasulullah ini sholat dulu, baru menyampaikan kata-kata sedikit kepada yang hadir saat itu. Apa kata-katanya? Ini yang keren nih kata-katanya. Besok saja kita lanjut deh kata-katanya. Soalnya sudah jam lewat. Luar biasa. Sampai nanti tuh Abu Musa al-Asy'ari yang nunggu lama. Abu Musa al-Asy'ari nunggu lah nggak lama, nunggu banget lama. Abu Musa dari awal Isya sampai nungguin di situ. Jadi eh, pulang itu besok aja deh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.